Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari bisa bertemu kembali di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita membaca tahlil, takbir dan tahmid dulu. Saya tuntunkan dengan mengikuti. La ilaha illallah. Monggo. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga takbir tahlil kita tadi mendapatkan pahala yang lebih daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti teruskan di rumah masing-masing. Semalam suntuk lebih baik. Kalau nggak kuat ya semampunya. Karena ini hari-hari yang benar-benar sangat dimuliakan oleh Allah untuk mengerjakan amal yang saleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kajian malam ini akan saya kasih materi tentang yaitu menyembelih 7 sifat bahimiyah yang ada di dalam diri manusia. Berkorban tak semata-mata hanya sebatas kita ini nusuk. Tahu nusuk? Nusuk itu menyembelih. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku. Jadi nyembelih disebut dengan nusuk. Dan wa mahyaya adalah hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Rabb semesta alam. Nah, ini. Tetapi ibadah kurban yang disebut juga dengan namanya udhiyah. Jadi namanya pengorbanan. Kita ini merelakan apa yang kita miliki, kita cintai, bahwasanya jenis dikorbanke. Kita tidak mendapatkan apa-apa secara duniawiyah, tapi untuk memperoleh sesuatu yang hakiki di akhirat nanti. Itu merupakan perkara yang batiniah. Nah, orang berkorban tak semata hanya menyembelih semata, tapi harus menyembelih di antaranya 7 sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat binatang. Ini diajarkan dalam ilmu tasawuf
ilmu akhlak sehingga ora mung beleh tok neng sifat bahimiae ora diilangi. Apa sedahimia itu? Yang pertama adalah sombong, kesombongan. Wedhus pituk kandhane ping 7, ngerti apa ora? Ora ngerti. Manut apa ora? Ora. Kenapa? Karena dia memiliki jiwa yang sombong dan memang dia tidak ngerti. Nah, maka jangan sampai kita ini orang yang diberi oleh Allah itu sam'un, pendengaran, basor, penglihatan, wal fuad, dan hati. Kita ini bisa mendengar, bisa melihat, dan kita bisa merenungkan dengan hati dan diberi oleh Allah akal, namun ora iso dikandani. Kaya wae. Wedhus apa? Kaya wedhus gitu kan. Nah, ini kan. Yang jelas yang sombong itu sama orang kafir. Wa masalul ladina kafaru kamasalil lati yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti kalau engkau menyeru mereka seperti engkau menyeru binatang-binatang yang mereka hanya mendengar suara namun tak mudeng maksudnya apa. Hanya mendengar suara neng ora mudeng karepe opo. Mereka mendengar tapi nggak mau mencerna, soalnya nggak bisa mencerna kalau binatang. Tapi wong jane iso mencerna, tapi mereka mau mencernanya. Sumun, mereka itu budak. Bukmun, tuli. Layak kilun, dan tidak mau menggunakan akal sehatnya. Maka kita ini kalau berkorban, kita sambil menghayati sifat-sifat kesombongan kita sehingga dikandani ora iso. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Ojo kaya binatang nek dikandani ra neng bedane. Tapi kita adalah orang yang beriman, supaya setiap seruan Allah, teguran Allah, seruan untuk berbuat kebajikan dan teguran untuk menghentikan keburukan, itu kita segera mengucapkan dengan lesan kita sami'na wa ta'na, dengan hati kita ini kita merunduk dan kita kemudian patuh, dan seluruh badan kita aslama, berserah diri. Nih, mana dhewe niku bener-bener korban itu kalih ngevaluasi. Ade berkorban itu juga jangan karena kesombongan. Kok iso? Kan korban itu kan ditampakkan. Ya ora. Wedhuse diketokke ora? Ketokke. Sapine diketokke. Belahe ngedume diketokke. Kabeh diketokke. Nah. Maka jangan kau jadikan korban itu semata-mata hanya gagah-gagahan kesombongan. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya sapi yang kau anggap itu daging sapi yang gede, daging wedhus kau bilang itu etawa, atau daging kambing itu kau sebut sebagai daging yang lezat. Tidak. Tapi apa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu, kepatuhanmu, ketundukanmu. Maka jangan kau banggakan kambingmu, jangan kau banggakan sapimu, jangan kau banggakan untamu. Kalau kau berada dengan unta, menjadikanlah sebagai sebuah ketundukan dan kepatuhan. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Yang kedua apa? Itu menyembelih sifat bakhil. Wong bakhil lagi moh kelangan apa? Gampang kelangan. Maksudnya wong bakhil itu moh kelangan apa seneng kelangan? Mau kelangan. Nek ndedit 1000 wong bakhil ngetokne pira misalnya? Wapik mangan to separo.
Wong bakhil itu yang jelas dikatakan bakhil itu tidak mau bayar zakat. Wong sing wis mampu zakat ora gelem bayar zakat padahal mung 2,5% itu udah bakhil. Dia menyangka kebakhilannya akan berakibat baik bagi dirinya, padahal sayutawwaquna ma bakhilu yaumil qiyamah. Apa-apa sing dibakhilno iku sok ning dina kiamat akan ditimpakan pada mereka. Akan ada yang dikalungkan di leher-leher mereka. Ada dijilmakan menjadi ular yang besar. Ulone kuwi botak, taringnya tajam. Maka akan akan disedot masuk ke dalam tubuh ular itu dan dicabik tubuhnya dengan taring ular yang sangat tajam. Akhir dari sebuah kebakhilan. Nah, wong niku nek korban niku semata-mata selain karena ketaatan kepada Allah juga menghilangkan kebakhilan kita. Apa ana wong korban sing duwe sifat bakhil ana? Apa sifatnya? Siji, korban neng kakean request. Ciri khas wong bakhil itu nek korban ora los, korban neng kakean request. Aku pesen sikile, padahal sikile mung 4. Sepan sesempitu. Apa ya ngono kuwi? Penahan deh. Ciri khas wong bakhil itu. Artinya ada itu nek korban sik kakean jalukan. Kuwi jenenge urung los, urung ikhlas tenan, urung apa jenenge dermawan betul-betul. Wes senane aneh-aneh. Pak Karmen pesen torpedo, lah dan ki opo? Padahal ada daging-daging yang tidak layak dikonsumsi. Satu, torpedo. Enggak layak dikonsumsi. Kemudian tilis. Mudeng tilis. Mudeng ora tilis. Diwalik silit Jadi kelamin dubur itu bukan layak dikonsumsi. Kemudian tadi otak, ini kandungan yang membahayakan. Jadi kita kalau makan itu wabah dipeseni. Wong korban itu supaya kita ini benar-benar itu Oyataki suhaman yuko suhanapsi, barang siapa yang menahan kebakhilan dirinya. Faulaika humul muflihun, dia orang beruntung. Memang sebagian ulama membedakan antara bakhil dengan suh. Wong bakhil iku wong sing mau kelangan nggih wong liya. Contoh aku eman-eman jajane sentot itu bakhil. Eman-eman jajane padin itu bakhil aku. Mau aku korban nek ngantek los kabeh ya kudu nek sing balik. Ora balik muni-muni iku. Pernah kejadian di sebuah masjid itu yang cerita tampil masjidnya sendiri ini. Dilalah sing korban itu jenenge Bahrudin. Itu kan. Ketika bagian korbannya diberikan kepadanya, sing dikongkon ki ngertine Badrudin. Badrudin itu wongnya ora patek duwe. Dikai daging telu kita 1,5 kilo ya menang seneng-seneng wae. Wong anaknya akeh. Ditampa Badrudin anaknya 7, dikira bagiannya oke, wis dimasak wis tekan sore. Bahrudin nunggoni panitia ke orang ngeter-ngeteri daging. Sore moro nagih panitia. Panitia pripun kok kula mboten tekan daging? Kula korban. Lho, empun niku. Dereng kan kula sing dikon bagi diceluk. Sakjane Pak iki. Lho, mboten nih ngene Pak Badrudin iki. Wah, wis. Muni-muni sing korban mau. Oh, panitia ra cetha iki. Panitiane ra genah iki. Sora dadi panitia. Aduh ora korban sisan lah, silang batal pahalane. Akhirnya panitiane dengan ya isin ya macam-macam bengi golek usaha daging tuku. Jagalan ngono. Nggih ngijoli Pak Bahrudin. Bahrudin ora patek gagas. Itu contohnya wong sing ora patek. Nah, sing ora patek lomo alias sing rada bakhil.
kelangan dagingnya, wah nesune 17 dino. Itulah, jadi sekali lagi nek wong korban itu kudu benar-benar sabar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang berkorban itu tidak punya jiwa berkorban, itu sabarnya harus ada. Nah, ini pertama, kau kan request, banyak permintaan, ini itu, dan sebagainya. Kedua, ketika mendapatkan balen yang out of the report, alias di luar ekspektasi, dipikir balik itu daging sing wah sing dipikir no daya jebule macam-macam. Wah, nesu. Ora trimo. Ngerti ya korban dhewe mboleh dira tok nggo namu. Balene ra cetha ngene iki lah wis. Mane korban itu mesti ngapik belen dhewe wae. Nek dikane panitia itu kudu los ikhlas pun panitia kula manut panjenengan, kula pasrah, kula aslama, ajeng dipripunke monggo. Bagian kula pinten kula nggih monggo, wong kula nggih pun biasa mangan daging. Halo? Nih. Yang ketiga adalah menyembelih sifat tamak. Pramila sahabat-sahabat Nabi niku sing ora korban mawon. Ora korban. Sahabat Nabi yang tidak berkorban itu sangat berhati-hati dari sifat tamak. Apa tamak itu? Tamak itu ngarep-ngarep diwenehi pemberian wong liya. Contoh, tanggane duwe pelem, ngarep-ngarep sok nek mateng di menehi. Tanggane duwe gawe ngarep-ngarep dikirimi. Ini nganti ra masak. Saudara kebagian miso-miso. Kinanya sifat tamak. Wong korban yang ngono, sing ora korban tak sansaya, kudu bener-bener membuang sifat tamak. Ini Ibnu Abbas, kemudian Bilal. Satu ketika tidak mampu korban, apa yang dilakukan oleh mereka itu? Mereka melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Ibnu Abbas ini karena nggak mampu korban suatu saat itu nyuruh pembantunya untuk beli daging 2 dirham. Ya, untuk kira 5 kilo lah. Dia nggak mampu berkorban, nek tuku wedhus orang nyandak duite, urun sapi orang nyandak duite. Maka di hari raya dia ini membeli 5 kilo daging lah begitu. Kemudian dikekne kiwa tengene sing sekilo dimasak dewi. Dipangan neng dina iku. Apa tujuane? Menghindari tamak. Ben ora muncul sifat tamak. Ora ngarep-ngarep ya, remaja at-taqwa ngubengi omahe dhewe. Nek diteri ya ora nolak, nek ora ngarep banget gitu loh. Itu nanti sifat tamak. Jaluk di terus. Bahkan bola-bali mau ngusoleh. Aja lali lho nggonku ya. Bola-bali mau SMS, wae WA wae. Tok nggen aku urung tot. Ane wong sing pengen mulia itu apa? Hindari sifat tamak. Ibnu Abbas dia beli daging, dimasak sendiri. Maka dia makan dengan keluarganya di hari raya itu untuk membuang sifat bakhilnya, sifat tamaknya, sehingga ia tidak ngarep-ngarep pemberian orang yang berkorban. Bilal juga seperti itu. Bilal ini kan mantan budak, yo ora sugih, yo miskin, ajak miskine itu loh. Ketika korban maka dia itu tidak korban karena nggak mampu. Beli kambing tidak mampu, beli sapi apa meneh, maka dia membelih ayam. Dia nyembelih ayam. Fadabaha dikan, maka dia menyembelih seekor ayam. Sama tujuannya apa? Untuk menghindarkan ketamakan di keluarga dan dirinya sendiri. Nek mbelih pitik dhewe kan padha mangan daginge. Nek ade mangan daging, anaknya mangan daging kan ora ngarep apa-apa. Wong iki nek warak kan gak banyak request. Ya ora. Ane bojoe tak kongkon, "Dik, sok semua kowe tuku daging 2 kilo." So semua tuh daging 2 kilo, engko dimasak rawon. Ya toh, dimasak rawon. Karena dhewe nek malam bakdo kan tamune akeh. Ponakan mara kabeh, 2 kilo cukup lah. Ngongkon mangan daging kabeh. Jadi sesuk pas beleh sapi iki orang pengen nyaplok dagingnya orang. Soalnya semangan daging. Nah, kadang kan wong itu korban terus kemaruk pengen mangan daging. Nah, itu caranya meniru sahabat Nabi itu. Tentang apa?
Ini tanggal 9 Dzulhijjah itu sing mampu tuku daging daging. Dimasak dimaem. Jadi sesuk itu wis mambu, daging wis ora kaget, soalnya mambengi bar mangan daging gitu. Sing gak tomak kita. Sing ora korban ya ora tomak, sing korban ya ora kaget request mau. Halo. Kaget. Kira-kira duit ora 1.000 esuk tanggal semua kuwi. Duit to. Angkon pasar tuku daging 1.000 untuk sekilo kurang sithik. Dimasak. Ya. Terus sesuk sampean wis maem. Dadi sesuk itu mbleh korban wis ora gagas. Napa? Irunge sik mambu daging. Lambene sik mambu daging. Itu cara sahabat Nabi menghindarkan sifat tomak tadi. Nah, soalnya duwe sifat tomak niku napa? Kita jadi kehilangan sifat apa jadi muncul sifat buruknya apa? Harus menyembelih namanya nggih punika sifat-sifat namanya ahanatun nafsi, menghinakan diri sendiri. Mau ora tomak, ya kan? Ora kikir. Ini apa? Tidak menghinakan diri sendiri. Wong sing ora korban, ya kan? Kebanyakan orang-orang tidak mampu. Wong ora mampu itu tidak kalah kemuliaan dibanding dengan orang-orang yang mampu. Asalkan dia apa? Yang pertama, jadilah orang miskin tapi mahrum. Pemahrum itu wong miskin yang terjaga dari sifat meminta-minta. Senajan ora korban, neng boten jaluk. Namanya mahrum. Daging korban itu diberikan dari siapa? Lisaili wal mahrum. Bagi yang minta dan yang terjaga dari minta. Kedua, wong miskin sing mung mubeng, jaluk, namanya sailun. Gawa kresek mubeng masjid ana dibengi. Oh dibengi gitu kan. Jebule ora dimam jebule didol. Namanya sail. Lah. Yang mulia namanya mahrum. Orang miskin yang terjaga dari meminta-minta, dari tamak tadi itulah orang miskin yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Setelah itu adalah namanya tadi sail, wong sing jaluk-jaluk. Jaluk itu selu utama, timbang sing nomor 3 apa? Nah, namanya kelompok yang namanya ahanatun nafsahu, menghinakan diri sendiri. Apa? Kok sampai dianggap hina? Karena sokoi raiso ngilangi sifat tama'e, menjadikan kemiskinan sebagai alat untuk meminta-minta, adalah pas dikon rewang deh nggawa kresek gitu loh. Sokoi raiso ngilangi sifat tamak, rewang deh nggawa kresek, karena nggawa pisau, ser leboknya kresek. Nah, situ ser lebok kresek. Itu namanya menghinakan diri, dilalah ngadek lali mak teplok kan. Ngadeg lali. Jebule kreseke mau lah ditencang ngadeg jebule dhek kreseke ceblok isine irisan daging cilik-cilik. Ngentit. Padahal ngentit daging sing urung dibagi termasuk curang. Dan sapa sing ngentiti ngono kuwi sok kuwi nek mati sok arep gawa entitane kuwi. Halo. Enak ora ngono kuwi? Hah? Piye teh, enak ora teh? Takon RT-ne. Atakwa wonge solikah kabeh. Ngono. Nah, sing ngaji. Sing ora ngaji mbumbuan. Kadang sing ngaji kadang-kadang sing aneh-aneko. Ana dhewe iku nek bener-bener wong korban apa belen itu. Sifat buruk itu dibunuh, dihilangkan betul-betul. Jangan tomak, jangan menghinakan diri sendiri. Pesto, ane kalau mau lo, niru Bilal niku lo, ade niku supaya tidak tomak, senajan ora korban, nek ndek duit, sok jemah tuku daging apa mbeleo? Halo, ini mbeleh roti apa mbeleh pitik? Mbeleh pitik paling tidak, ben apa to? Marekne awake dhewe, dadi nek pas korban ora tamak, ora ngarep-ngarep, bahkan tidak namanya serakah. Nomor 5, membunuh sifat serakah. Apa serakah itu?
Eh? Murka. Jadi serakah itu murka. Rakus. Sifatnya kera karo tikus. Rakus sifatnya karo tikus. Wis macam-macam lakuannya serat cetok kabeh gitu kan. Ditinggalkan itu. Bunuhlah sifat serakah tadi, sikat rakus jangan sampai. Ojo gemah. Genggem karo mama. Kilo. Mang cerita korban anak masalah itu klasik ora mari-mari gitu loh. Wae bal korban itu ono masalah. Anak sing kurang, anak sing ngene, sing ngono itu kenapa? Ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita, tidak kita sembelih sifat serakah kita, tidak kita sembelih sifat rakus kita, akhirnya apa? Muncullah sifat yang buruk. Ini yang kita hilangkan apa? Kedengkian, membunuh namanya sifat hasad. Sifat hasad. Dan ingat, korbannya orang yang dengki tidak terima oleh Allah. Sebenarnya korbannya Qabil. Ojo ngantek. Kita ini mewarisi sifatnya Qabil. Meskipun turunannya Qabil rata-rata harus mati. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo hati-hati, ojo ngantek kita punya korban neng sing gadai sifat tamak, rakus, bahkan kita begitu serakah terhadap benda, terhadap harta, padahal nek gelem mikir mangan daging rong dino nyang untu wis loro. Sogak kabeh. Ana umur 50 tahun itu sogak kabeh. Wis untune kerawak uga sisan itu malah. Selilitan untune itulah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Dan akhirnya tadi kalau enggak hilangkan sifat dengkinya, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala ini akan saja membakar kebaikan-kebaikannya. Ojo ngantek korban itu orang dadekne rukun mah dadekne permu. Apa ono? Ono, Pak. Takmir masjid neng-nengan gara-gara korban ya ono mangsamu. Takmir masjid itu padu gara-gara korban. Ngono gitu itu. Aja melu-melu itu. Ora. Salahku ya ngerti dhewe kan. Wong takmir masjid ki nek tokoh to. Ya ora. Wong tokoh kok gara-gara korban ora iso malah ngurusi anak buah malah dadi padu ora anak buah. Nauzubillah ini. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat dengki, sifat hasad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor terakhir, hubbud dunya. Sing jenenge menungso niku kudu mbeleh sifat namanya hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia. Ingat, Nabi itu mengatakan Allah itu membagi akhlak, Allah itu membagi akhlak kepada manusia sebagaimana membagi rezeki. Halo. Allah itu membagi akhlak kepada manusia kaya dene Allah bagi rezeki padha apa ora? Padha apa ora? Beda. Iki beda kok. Beda, gelasmu nek cilik. Maksudnya gede. Allah itu membagi rezeki, membagi akhlak padha karo membagi rezeki. Ora padha. Ana sing sabar, ana sing ora sabar. Ana sing rakus, ana sing qanaah. Ya. Ana sing rakus, ana sing qanaah. Ana sing wonge ngumel, ana sing meneng. Enggak sama itu. Dan Allah memberi dunia kepada siapa saja, baik yang taat ataupun yang tidak taat. Dunia teknik kabeh, silakan. Ya kan? Dan Allah memberikan agama bagi orang yang dicintainya saja. Halo.
memberikan petunjuk hanya pada orang dicintai saja. Maka barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia hanya akan mencari dunia yang baik-baik saja dan nek wis entuk digunakake sing sae. Dan itu akan diberikan oleh Allah pahala dengan surga. Nek wong gak ditresnani, agamane rusak. Bahkan dia tidak mau memakai agama. Dia mencari dunia dengan segala macam cara. Mulai dari nyopet, menipu, menjual diri, menjual asu, menjual babi, dan semua perbuatan yang dilarang, termasuk menjajakan ciu neng Holy Wing. Lah promone nganyelke wong Islam tenang. Karena menghinakan Rasulullah secara tidak langsung. Kenapa? Nyebut nama Muhammad dengan Rasulullah. Ini nek wong duwe jiwa sing seneng dunya rasa dipenggak itu rusak. Makanya ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Wong nek sing digenggam, sing dicekel, sing duyak, sing diubek-ubek meng donya itu akeh lupute daripada akeh lerese. Nek kita kon hati-hati. Aja nganti dhewe niku korban neng kita pun mboten mampu membuang sifat-sifat buruk. Tetapi kita justru harus menumbuhkan sifat-sifat yang baik dari korban itu. Halo? Nah makanya monggo kita evaluasi, kita hilang, kita cek, kita persani. Nah dhewe niku bar korban niku ngopo kon motong kuku. Tempat kumpulnya kotoran. Alias jangan kau kotori tanganmu secara zahir dan batin dari perbuatan yang kotor. Tanganmu aja masuk tanda tangan. Tanganmu aja ndolimi wong liya. Tanganmu jangan sampai menimbulkan kerugian alam ini. Bahkan termasuk dirimu sendiri. Kenapa? Dosa itu baliknya yang di awake dhewe. Jenengan nyolong duite tanggane. Baliknya ngendi dosane? Awake dhewe. Kemudian rambut. Rambut itu diletakkan di mana? Di atas kan? Nah, rambut itu menutupi kepala kita. Di dalam kepala isinya otak. Pikirannya macam-macam. Ojo ngene, berarti sing kriting iki mesti sirahe mulek kuwi. Ya ora. Ya ora. Sing ora ngono maksudnya itu apa? Nah, rambut itu kenapa kita hilangkan? Supaya kotoran-kotoran pikiran kepala kita disebutkan dengan rambut itu kita buang. Kita enggak punya namanya pikiran yang kotor. Ya, vektor. Munafik dan kotor. Pikirannya buruk di sini, kan buruk itu. Nah, kemudian kita cabuti bulu ketiak kita supaya kita ini menjadi orang yang berbau harum. Maksud apa? Ojo ngeleki tangga teparo, kelek. Ojo ngeleki tangga teparo. Ngapa kelek kok nek kene? Saya tanggamu kanan karo kiwa gitu lho. Supaya ojo ngatek uang itu ngganggu tangga kiwa tengen. Ngono lho, jadi kelek itu kan mambu tuh dikenake. Makanya buanglah bulu-bulu ketiakmu. Kemudian cukurlah kumismu. Itu ibaratnya mulut. Mulutmu itu kamu jaga. Ngawas saya. Kamu jaga. Kebetulan wedang kopi saya. Jadi wedang sing kok ombe itu kudu wedang sing halal. Contohnya kopi itu wedang yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi jahe iki. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada simbol semua itu. Kumismu cukuran, ibarat mulutmu kamu resiki. Jangan ngomong yang kotor. Jangan omonganmu menyakiti orang.
Jangan memfitnah. Jangan marah-marah mulu. Isuk nesu. Nesu iki nesu montane apa lambene? Kemudian nyun sewu bulu kemaluanmu supaya syahwatmu itu tertata dengan baik, ojo ngatak nyang gilingan. Ngerti ra? Itu loh. Itu sampai ke situ ternyata simbolisnya luar biasa. Ngopo korbane bare kok kon motong rambut, kok kon motong kuku, motong kumis, motong kelek, motong bulu yang enggak itu supaya syahwatmu itu benar-benar leres lurus. Syahwatnya karo bojomu, aja karo bojone tanggamu. Lah malah angel sing ngandane iki. Angel. Wes angel ya. Urusane RT-ne. Malah urusan RT-ne. Ya Allah, seperti itulah. Kan mengendalikan apa? Karena binatang itu sing dopeni siji ki. Binatang itu sing dipetenge mangan. Ya ora? Apa enak jenenge binatang itu pidato enak. Mangan awan bengi turu mong mangan. Apa berikutnya? Syahwat. Ngono kuwi jenenge binatang itu. Wong syahwat teh. Wong lanang kadang-kadang nek pas wedhus lanang dilumpuhke dong. Kakak ngono kuwi lanang apa lanang. Iki wedhuse jane lesbi apa homo. Itu. Itulah namanya binatang. Ada itu jebule korban itu kan nyembelih si buruk-buruk tadi itu. Mulutmu kasih makan yang baik. Konsumsi yang benar, ngomongnya semuanya. Nek ngomong fal yakul khairan aw liyasmut, ngomong sing becik, asal ngomong sing becik, ngomong diam aja. Kemudian jangan sampai menyakiti tangga kanan dan kirimu. Kenapa? Sebaik apapun ibadahmu, kalau kau banyak menyakiti kiwa tanganmu, ibadahmu enggak diterima oleh Allah. Halo. Kalau sampai kemudian naudzubillah sampai berzina, wis. Wong salat sregep, poso sregep. Nang kok zina ya ora tau. Leren ya leren. Wis silang kabeh. Nauzubillah min zalik. Inilah sifat-sifat buruk yang mesti kita hilangkan. Ojo nganti awake dhewe niku korban mboten ngerti. Ngopo kok jebule ada dilarang menahan rambut. Dilarang motong rambut. Motong kuku. Motong bulu. Yang lain ada simbol-simbol apa? Wis nek bar korban wedhusmu minangka simbolis itu membuang keburukanmu, buanglah sekalian keburukan-keburukan dirimu. Sing aja ngantek muncul bar korban balang sing metut sing elek. Nauzubillah min zalik.